Alhamdulillah, ini sangat luar biasa di PT BES. Makin banyak produknya, tapi pada intinya adalah bagaimana kita memahami eh, dari bisnis ini. Karena kenapa banyak kawan-kawan yang hari ini karena terlalu banyak produk jadi bingung. Jadi sebenarnya bukan Pak Agus, itu, Pak tapi Agus, izin, bagaimana? izin. Izin dulu Pak Agus. Ya, siap. Nah, kan saya udah pernah ke rumah Pak Agus tuh, rumahnya bagus. Coba disepil dulu dong. Saya udah pernah lihat di ruang tamu itu, saya udah pernah duduk saya di situ kemarin. Rumahnya Siap. bagus Pak Agus tuh, keren tuh. Woi, nih leader suksesnya PTBS ya, sepil. Kemarin saya duduk di situ ya. Siap, Kev. Rumah dari Iya PT kan? BES, curi dari PT BES. Ini semuanya dari PTBS ya, beli rumahnya. Dari PT BES, Pak. Dari PT BES. Berapa berapa persen dari PTBS? 100%. 100%. Emang sebelumnya nggak di rumah ini? Nggak ngontrak. Oh, ngontrak. Oke, lanjut, lanjut. Boleh, boleh, boleh. Testimoni juga boleh. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah dari mengenal PTBS sebenarnya memang banyak. Kita memulai hari itu di 2018. Sebelum memulai dari 2018 saya udah pernah kerja di waktu itu di perbankan. Dari perbankan udah pernah jadi manajer juga, lebih kurang sekitar 5 tahun. Kemudian karena memang dari manajer juga nggak bisa wujudkan impian, nggak bisa umroh, apalagi mengumrohkan orang tua, nggak bisa juga beli kendaraan cash, ya akhirnya di 2015 saya putuskan untuk resign. Nah, memulai usaha-usaha lah, usaha konvensional, karena memang dulu berpikir bahwa ya untuk duit lebih banyak ya jangan jadi karyawan. Makanya 2015 karena baca-baca buku bisnis saya putuskan untuk resign, mulai bisnis. Bisnis laundry, bisnis warnet, bisnis ekspor kulit manis, bisnis pulsa, dan rata-rata mulai dari bisnis yang modal puluhan juta, yang ratusan juta, ya ujung-ujungnya karena konvensional, ya ujung-ujungnya bangkrut gitu kan. Nah, di ujung bangkrut di 2016, 17, 18, saya bisnis pulsa. Nah, bisnis pulsa itu bisa satu hari lebih kurang sekitar omset ya lebih kurang sekitar 100 sampai 150 juta per hari. Nah, kalau dihitung per bulan ya lumayan juga sekitar 4 miliar. Tapi yang namanya pulsa itu untungnya kecil karena biaya-biayanya juga banyak, biaya operasional, gaji karyawannya juga ya belum bisa juga lah mencapai impian. Nah, waktu itu karena memang motornya kredit, mobilnya kredit, rumahnya juga nyicil, semuanya pada nyicil, akhirnya bingung, usaha mulai menurun, sementara cicilan eh, tetap lah gitu kan. Nah, jadi 2018 itu lagi galau lah, Cap. Lagi galau karena memang sumber pendapatan berkurang, sementara biaya yang harus dipenuhi banyak gitu. Nah, 2018 saya mulai cari-cari usaha, cari-cari peluang, ya berdoa juga sama Allah, diberikan sebuah usaha. Nah, kebetulan memang langsung dijawab sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya doa-doa kita ini kan langsung dijawab sama Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, waktu itu saya ditelepon sama leader saya, Ibu Desmiarti, gimana usahanya Gus? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, saya bilang, ya gimana ini ada peluang bisnis yang modalnya murah tapi insya Allah kita bisa umroh. Nah, saya kaget juga. Nah, besoknya langsung nanya, ya saya putuskan untuk gabung. Alhamdulillah dari hasil diskusi dengan Bu Desmiarti saya putuskan untuk bergabung di bisnis ini, di bisnis PT BES. Alhamdulillah belum langsung belajar karena memang lihat-lihat, karena dilihat di websitenya udah terdaftar dapat ID, lihat di websitenya banyak sekali bonus-bonusnya, ada bonus harian waktu itu, ada bonus mingguan dan segala macam. Akhirnya baru seminggu berikut baru belajar, ada seminar bersama Pak Aris waktu itu, seminar perdana di Jambi. Nah, tambah belajar, akhirnya dari pembelajaran dari yang disampaikan Pak Aris, satu hal yang selalu saya ingat sampai hari ini adalah pentingnya sebuah target. Jadi Pak Aris yang ditanyain adalah, Mas Agus dapat mobilnya kapan? Jadi bagi mitra baru, bagi siapapun yang mau memulai bisnis, langsung patok aja maunya di bisnis mau apa, mau mobil, mau rumah, mau apa, tapi harus ditarget. Nah, dengan kita mempunyai target tersebut, kita bisa membreakdown target-target kita perencanaan dan kita bisa juga konsultasi dengan leader. Karena tidak semua orang ketika memulai bisnis di PT BES mau punya mobil. Ya ada yang pengen memang hanya sekedar gaul, ada yang sekedar memang punya komunitas, tapi pada intinya adalah bagaimana kita melihat ini adalah sebuah peluang dan bagaimana ini kita targetkan. Nah, itulah waktu itu saya mulai target cap tanggal 1 Ramadan ini, sebulan lagi harus saya dapat mobil. Karena anak saya waktu itu
mau lahiran gitu kan. Karena kenapa saya bermimpi waktu itu 1 bulan, targetnya 1 Ramadan, lebih 1 sampai 2 bulan gitu ya. Karena saya lihat Pak Hadan Haris pun dalam 2 bulan itu bisa 2 Pajero 4 mobil. Oh, ini gimana caranya kan gitu. Kami belajar sama beliau juga. Alhamdulillah tepat 40 hari saya dapat 1 unit Brio waktu itu kan. Mobil cash 40 hari. Nah, alhamdulillah dalam 40 hari juga ini yang kami tular ke kawan-kawan, bagaimana kita samakan visi juga. Kita selalu ikuti arahan dari mentor lah, bagaimana kita membangun sebuah seminar, bagaimana kita membangun tim. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun tembus juga Pajero senilai 500 juta. Nah, jadi waktu dalam 1 tahun itu dapat mobilionya 2, Pajeronya 1, dan alhamdulillah bisa umroh sama sama orang tua, sama anak, dan sama istri. Nah, ini kan mimpi mimpi yang paling besar saya ketika berhenti dari bank itu adalah bagaimana saya bisa mengumrohkan orang tua. Karena saya memang anak yang paling kecil, umur orang tua udah semakin tua, saya nggak tahu lagi kalau saya tetap bekerja nabung sejuta 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 ya kelamaan gitu. Nah, alhamdulillah dalam 1 tahun berjalan bersama PT BES bisa beli mobil, bisa umroh sekeluarga, dan bisa punya mobil Pajero Cash. Nah, berjalan berjalan terus pandemik di 2020, pulang umroh pandemik ya. Jadi kita santai lah, nggak bisa ngapa-ngapain, semua work from home. Kemudian di 2021 dibuka lagi work from home, udah bisa gerak lagi, udah bisa seminar lagi, dan waktu itu momentumnya keluar lagi pupuk Pilo Slow Release waktu itu. Alhamdulillah ngegas lagi di 2021, di 2022 awal, tembus lagi luxury cap 1 miliar. Masya Allah. Kalau di awal-awal berarti yang dikerjakan produknya apa? Yang awal-awal banget. Eco Racing cap, Eco Racing. Kalau yang awal-awal itu eco racing ya. Eco Momentum Racing keduanya di slow release. di Slow Release, betul. Jadi dapat Mobilio dan Pajero itu di omset Eco Racing waktu itu. Dan Ya, produk jangan sampai kesehatan. Pajero di omsetnya eco racing, dimulai ke luxury-nya omsetnya pupuk ya. Ya, rata-rata. Jadi kalau kalau Prof Raden bilang rumahnya bu pupuk, kata Prof Raden. Rumahnya bawa pupuk. Oke, oke. Yang penasaran ini singkat aja ya. Ya, Bagaimana siap. sih sebenarnya ngerjain Winis ini versi Pak Agus dari awal itu sampai sekarang? Ngerjainnya tuh ngapain aja? Nah, jadi gini, saya belajar dari bisnis ini adalah karena saya memang background saya bukan pemain network, bukan pemain jaringan, tapi pada intinya adalah bagaimana kita di bisnis ini bukan hanya sekedar berubah bisnis, berubah pekerjaan, tapi adalah bagaimana kita merubah mindset. Nah, karena memang apalagi kita yang biasa main kejebak di penjualan konvensional, kita sibuk dengan jualan sendiri. Tapi di sini saya belajar dari Captain Nur, dari leader-leader juga, tapi bagaimana kita membangun organisasi bisnis, bagaimana kita menyamakan visi, bagaimana kita menyamakan target dengan tim-tim kita. Nah, kalau caranya ya, kalau saya membangun selama ini seperti arahan dari founder Bapak Haji dan Aris, ya lakukan home sharing, lakukan seminar, seminar ke kota-kota, kabupaten. Jadi kita membangun pertemuan-pertemuan cap, karena di pertemuan itu alhamdulillah 90% closing dibanding kita mengadakan ngobrol dengan one by one, dengan orang per orang gitu. Karena apalagi kita memulai dulu, ya bukti belum ada. Kamu udah dapat apa? Belum belum ada yang mau bisa dijual gitu. Kecuali udah dapat sekarang ya bisa. Kalau sekarang presentasinya bisa-bisa aja one by one, karena udah bukti udah ada. Ini udah dapat mobil, udah dapat ini, udah dapat ini. Tapi ketika memulai, ya memang satu-satunya cara yang tercepat ya harus ikut seminar gitu. Nah, teman-teman catat ya. Jadi pertemuan itu ini kesimpulan yang kita dapat adalah kuncinya betapa pentingnya pertemuan atau seminar ya. Seminar. Nah, Agus, sering sekali mitra ini yang saya lihat ya. Bahkan mereka seminar saja, pertemuan saja itu masih merasa sulit. Ya kan? Sendirian sulit. Nggak ngerti, Ya, nggak bisa caranya, nggak bisa ngomong lah, segala macam lah. Nah, seminar masih sulit juga. Sulitnya apa? Bahwa orang nggak bisa lah alasannya, bahwa orangnya katanya nggak ada waktu. Pas dia ngundang orang ditolak, intinya ngundang seminar saja ditolak. Pak Agus dulu cara ngundang seminarnya gimana sih? Kok bisa? Maksudnya di awal-awal itu apakah langsung seminar?
pakai undangan disebar atau Pak Agus samperin orangnya satu-satu atau gimana dulu? Kok orang itu mau diajak seminar gitu? Yang penting adalah orang ketika mau diajak mau ngapain gitu ya. Dan kebanyakan kalau orang yang saya kenal, saya langsung biasanya bawa aja, bro, temenin, ayo ke sana, ada temenin ngopi-ngopi ke sana. Kebetulan saya ditawarin usaha, kalau menurut kamu bagus saya jalanin. Kalau kamu nggak beri masukan ya juga nggak saya jalanin. Gitu. Saya penting bagaimana kalau yang kawan dekat itu langsung ajak aja, temanin, bahasanya minta temanin ke pertemuan. Tapi kalau bagi orang baru yang belum saya kenal, yang belum akrab, biasanya ya memang kita berbicara tentang peluang. Ini ada peluang bisnis, yang mana bisnis ini luar biasa, sudah banyak terbukti bahwa dalam pertemuan ini orang bisa lunas hutang. Nanti kalau nyesel, saya balikin tiketnya, bahkan itu dikasih tiket gratis dulu. Sampai sekarang pun juga ngundang terus, ngundang orang baru. Tapi kalau orang yang udah teman, udah dekat, ya biasanya minta tolong ditemanin, temenin ke pertemuan, temenin ke seminar gitu. Oke, kita udah bisa tangkap teman-teman ya dari Pak Agus malam ini. Pertama yaitu harus rajin pertemuan. Terus terang undangnya adalah kalau teman dekat minta ditemani untuk ke Minta tolong pertemuan, temenin. ya kan? Kalau Ya, yang nggak dekat, ya memang cerita peluang bisnis, edifikasi pol-polan. dibikin penasaran dulu dan Penasaran edifikasi betul. ya. Jangan cerita Dibikin bisnis penasaran, dulu bahwa ini ada pertemuan diceritain orang dulu. bisa lunas hutang gitu. Ya. Dan yang nggak mau, biarin aja ya. Biarin aja, ngapain pusing.